Ya, ada dua isu yang sebenarnya menguak dalam bencana hoax yang terjadi beberapa hari belakangan, antara hoax yang terjadi seputar gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah begitu ya, dengan hoax yang baru saja tersebar, misalnya contoh adalah soal Ratna Sarumpait. Tapi kalau kita bicara soal gempa yang terjadi seputar gempa dan tsunami, Anda melihat apa sebenarnya motivasi sehingga banyak oknum ini yang menyebar berita-berita bohong yang justru sangat meresahkan warga? Ya, sebenarnya kan hoax itu tersebar ketika seseorang tidak lebih mengedepankan jari ketimbang akal. Intinya kan itu. Atau kalau hoax yang disebarkan lewat kata-kata, orang lebih mengedepankan lidah daripada pikiran. Artinya bahwa mereka tidak berpikir panjang bahwa apa yang dia serap, informasi yang dia serap, tidak berpikir bahwa itu bohong atau betul, ya main di-share aja. Dan ini tentu saja berbahaya dalam situasi ketika terjadi bencana seperti di Palu dan Donggala. Bahkan dalam situasi normal sekalipun, berita bohong itu tidak patut dilakukan. Karena sekali lagi berita bohong itu yang pasti akan, kalau dalam situasi dalam persoalan politik dan sosial, itu pasti akan menimbulkan saling curiga. Pasti bisa memecah belah kesatuan dan persatuan. Dan kalau dalam situasi bencana, situasi musibah, ketika negara kita harus fokus untuk menangani persoalan ini, ya tentu saja akan sangat mengganggu. Artinya ada energi yang sia-sia, energi yang terbuang percuma, padahal energi kita betul-betul dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Kalau kita lihat kan paling tidak Kemenkominfo sudah menemukan setidaknya ada delapan model hoax ya, informasi bohong. Ada salah satunya umpamanya katanya bendungan Bili-Bili di Goa, di Kabupaten Goartak. Jelas itu memicu kepanikan, memicu ketakutan, karena ketika orang mengetahui ada informasi bendungan retak, pasti mereka akan kalut untuk menyelamatkan diri. Kemudian juga ada soal katanya wali kota Palu, Pak Hidayat, meninggal dalam bencana. Faktanya mereka dia sehat walafiat dan bisa membantu dalam penanganan korban. Kemudian juga ada katanya informasi bahwa penerbangan dari Makassar ke Palu itu gratis. Semua orang berbondong-bondong ke Makassar untuk berangkat ke Palu menengok kerabatnya. Faktanya penerbangan dari Makassar ke Palu itu hanya diutamakan untuk bantuan logistik, untuk mendrop relawan-relawan, untuk mengangkut TNI Polri. Dan ini terus kan menimbulkan kekacauan. Ada juga hoax yang menyebutkan bahwa tanggal 2 Oktober akan terjadi gempa besar. Bagaimana kita bisa memaklumi seseorang yang menyebarkan informasi pengertian menyesatkan ketika korban itu masih dalam kondisi trauma, ketika korban itu masih dalam kondisi memprihatinkan, mereka untuk bertahan hidup pun susah. Tiba-tiba disibukkan dengan dengan informasi-informasi yang jelas tidak benar, dan tentunya ini akan sangat mengganggu dan menimbulkan sesuatu yang justru sangat merugikan dalam proses penanganan korban. Oke, bagaimana kemudian untuk menghentikan adanya oknum-oknum yang menyebar berita hoax ini? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya, kembali saya akan memperbincangkan mengenai bencana hoax ini bersama dengan Mas Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, kalau kita melihat masyarakat yang kemudian menyebar informasi mungkin karena ketidaktahuan, kita masih sedikit bisa memaklumi. Tetapi ketika mengenerate konten atau menciptakan konten, Anda melihat motivasinya ini apa? Untuk menimbulkan kekacauan semata atau ada agenda tertentu sehingga ini adalah sesuatu yang tersistematik begitu? Ya, bisa jadi ada maksud yang terselubung ya. Artinya ketika mereka itu menyebarkan berita-berita bohong, sementara mereka sudah tahu bahwa itu sebenarnya berita tidak betul. Berarti memang tujuan utamanya untuk menciptakan kekacauan. Dan ketika akan terjadi kekacauannya, yang diuntungkan kan ya pihak-pihak tertentu. Dan yang dirugikan tentu saja kan pemerintah, karena dianggap tidak mampu mengelola negara. Itu mungkin salah satu tujuan mereka ya. Tapi yang pasti bahwa kalau kita lihat fenomena hoax di bencana Palu dan Donggala, ini kan intinya mereka ingin membuat suasana itu kan makin tidak bagus ya. Artinya ketika semua korban dan seluruh relawan maupun tenaga yang diterjunkan oleh pemerintah untuk menangani korban itu butuh fokus, butuh energi yang tidak terganggu oleh masalah-masalah lain, ya dengan adanya berita-berita bohong ini kan akan sedikit terganggu juga. Bahkan kalau kita lihat kan sebenarnya tidak hanya di
bencana kali ini saja, bencana-bencana sebelumnya juga sering dan selalu dibarengi dengan berita-berita hoax. Belum lama yang di Lombok itu kan begitu gencar juga. Artinya bahwa sekali lagi ini ya masih banyak rakyat kita yang belum begitu pintar dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Kita di satu sisi teknologi bisa membantu komunikasi, bisa membantu mendekatkan jarak antar sesama, tetapi di sisi lain ya bisa menjadi bumerang kalau kita manfaatkan secara salah. Dan sayangnya pemanfaatan secara salah ini masih saja terjadi ketika terjadi seperti bencana di Donggala dan Palu. Dan saya pikir salah satu caranya agar pola-pola seperti ini tidak terus terjadi, ya tentu saja pertama adalah pendidikan. Kita harus betul-betul memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat bahwa hati-hati untuk menggunakan media sosial, untuk menggunakan teknologi. Dan tentu saja cara yang lain adalah penegakan hukum. Kalau kita lihat Polri sudah menetapkan paling tidak 6 tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong terkait dengan bencana. Tidak hanya dengan bencana di Palu dan Donggala sebenarnya, tapi juga hoax yang terkait dengan seperti bencana katanya di Jakarta akan ada gempa besar 8,9 skala Richter. Juga tadi disebutkan di Tuban juga akan tertimpa bencana. Ini kan sekali lagi sangat tidak patut, sangat tidak elok dan bahkan boleh dikatakan ya tidak beradab ketika orang butuh ketenangan untuk membantu korban, ketika pemerintah begitu luar biasa menangani korban, sementara masih ada pihak-pihak yang justru mengganggu penanganan dengan cara-cara yang tidak elok. Anda sebut soal penegakan hukum, apakah kemudian juga efek jera yang ditimbulkan dari penegakan hukum yang sudah terjadi selama ini masih belum maksimal sehingga masih saja ada oknum-oknum pelaku yang menyebarkan berita bohong ini atau seperti apa? Ya sebenarnya penegakan hukum sudah lumayan banyak ya yang dilakukan tindakan, dan saya pikir tidak sekedar penegakan hukum, tapi yang paling penting menurut saya adalah pendidikan, memberikan informasi kepada rakyat bahwa ya sekali lagi hati-hati dengan menggunakan teknologi. Kita tidak boleh kalau istilahnya dalam teknologi media sosial itu kan saring dulu sebelum sharing kan. Itu kan harus betul-betul ditanamkan di semua kalangan. Dan yang celakanya Mbak Vina, penyebar hoax ini kadang-kadang ya pendidikannya tinggi cukup gitu tinggi loh kan. Juga ya? Tidak berpendidikan rendah. Ini kan sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan, dan saya pikir ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua, terutama pemerintah, Kemenkom itu untuk terus memberikan edukasi, memberikan literasi kepada para pengguna media sosial agar mereka tidak terjebak dalam berita bohong. Kalau kemudian kita menerima begitu ya informasi yang belum bisa diverifikasi kebenarannya, sebenarnya langkah yang paling mudah Anda lihat Mas Jaka apa untuk sebenarnya memverifikasi informasi yang tidak jelas ini? Ya harus berani capek ya istilahnya. Jangan sekedar begitu mendapat informasi, tidak peduli itu benar atau salah, langsung kita telan mentah-mentah, apalagi kalau kita sharing ke teman-teman. Dan harus ditegaskan bahwa mulailah kita mencari informasi dari lembaga-lembaga yang resmi. Dalam kasus bencana di Palu dan Donggala misalnya, berita-berita resmi ya harus kita dapatkan dari lembaga-lembaga resmi. Ada BMKG misalnya, ada BNPB misalnya, ada kementerian-kementerian yang terkait misalnya. Dengan begitu akan dijamin validitas dan keabsahannya, kebenarannya itu bisa kita yakini bahwa itu betul-betul berita yang bisa menjadi kita untuk memandu kita bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menyikapi bencana seperti ini, termasuk juga kepada para korban misalnya. Sekali lagi jangan termudah tergiur dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, karena yang rugi juga saudara-saudara kita yang jadi korban. Mereka sudah kondisinya menderita, tiba-tiba harus disibukkan dengan kabar-kabar bohong yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan kepanikan. Itu secara psikologis juga akan lebih mengganggu pada mereka. Semua energi sebenarnya sudah terkuras begitu ya, dan kita harus maksimalkan terus ke para korban bencana gempa dan juga tsunami yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi di tengah kondisi seperti ini juga di Jakarta begitu ya, kita melihat juga ada berbagai hoax yang tersebar terkait dengan penganiayaan Ratna Sarumpait. Ini sudah
diklarifikasi begitu bahwa itu Betul. adalah berita bohong. Tapi ini sudah terjadi prosesnya. Ya. Apa yang Anda lihat?